Perkenalkan, nama saya Rizky Gilang Ramadan, sering dipanggil Gilang. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti webinar di siang hari ini. Mungkin ini juga webinar pertama KKD ya. Mungkin banyak yang tanya, apa sih KKD itu? KKD adalah komunitas dari diri. Komunitas ini berhubungan dengan psikolog. Ngomong-ngomong tentang psikolog, kita kedatangan psikolog yang sangat cantik, yaitu Kaniswa Ayakub, SPSI. Beliau adalah seorang psikolog dan mental healthy creator. Kita akan membahas sekaligus berbincang-bincang tentang seni mengolah emosi bareng Kaniswa Ayakub, SPSI. Dipersilakan kepada Kaniswa Ayakub, SPSI untuk menyampaikan materi di siang hari ini. Kaniswa. Hai, Gilang. Halo. Suaraku terdengar ya? Kedengaran, Kak? Oke. Ini langsung aja nih. Ya, boleh langsung aja, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ini di full screen ya, share screen-nya. Bisa kan ya? Di full screen aja. Coba di stop screen dulu. Aku ngomong sama teman panitia. Siapa ya panitia? Panitia Yayang. Oke, teman-teman semuanya dari mana aja nih? Coba dong di kolom komentar disebutin asalnya dari mana aja. Kalau nggak salah nih dari Jawa Timur ya banyak. Oh Bekasi, ada yang dari Bekasi, Cimahi, Cirebon, Medan, jauh banget, Sulawesi Tenggara. Wah, jauh-jauh juga ya. Ada yang dari Jakarta nggak? Dari Jakarta. Dari Malang, Magelang. Tulang Bawang itu daerah mana Tulang Bawang? Lampung Selatan. Kalau Rizky Gilang, kamu dari mana? Kalau Rizky? aku, Kak, dari Bandung, Kak. Oh, dari Bandung. Ini ada dari Jakarta juga. Jadi komunitas ini tuh dari mana sih? Kalian tuh base-nya di mana? Di Bandung atau di mana? Kebanyakan tuh orang-orangnya. Iya. Rizky aku nanya. Oh dari Jatim, kata Desti. Dari Jatim kebanyakan. Banyaknya sih, ya. Banyaknya jadi dari Jatim, Kak. Oh Jatim. Oke. Iya. Ini teman panitia boleh di-share screen kalau notes-notesnya udah pada di-delete ya di bagian bawah. Oke. Oh dari Jatimnya tuh mana, Rizky? Kak Ananda Mita. Oke. Saya dari Magelang, Kak. Oh, Dari siapa? Siapa dari yang Magelang. Oke, dari Magelang. Jadi komunitas ini kebanyakan dari Magelang, Jawa Timur. Iya, Kak. Enggak, Kak, kita lebih ke nasional aja, Kak. Maksudnya yang ikut nggak cuma dari daerah Jawa Tengah, tapi di luar kota juga ada, Kak. Oh, Karena gitu. kita basicnya online. Oh, terus gimana caranya kalau mau join komunitasnya? Joinnya kita adain pendaftaran, open recruitment, seleksi, terus bisa jadi pengurus. Gitu, Kak. Oh, iya. Ya. Pada kelas berapa sih ini di sini? Saya Kalau masih aku sih SMA. kelas 2 SMA, Kak. 2 SMA kalau Ananda Mita? Saya masih kelas 11, 2 SMA juga. Oh, teman-teman semua yang di ini yang nonton ini kalian kelas berapa sih kebanyakan? Oh, ada yang kuliah, ada yang kelas 11, ada yang masih semester 1, 10. Ada nggak di sini anak SMP?
tadi ada ya anak kecil kayaknya lucu banget ya ikutan kelas 9 juga ada. Wah, keren keren keren. Jadi teman-teman di sini macam-macam dari ada yang SMP sampai kuliah semester 7 juga ada. Yang udah kerja ada nggak ya di sini yang udah nggak kuliah? Oke. Oke. Kuliah sambil kerja, oke. Oke, mantap. Bisa. Ya. Oke, teman-teman semuanya kita mulai aja. Ini PowerPoint-nya tolong di full screen supaya terbaca jelas ya isi dari materinya. Mungkin bisa diklik yang paling bawah, itu yang ada tanda panah warna orange, paling bawah kanan. Oke, diklik itu. Nah, oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ya, Masya Allah banget. Siang ini kita bisa ketemu dan sharing bareng terkait mengelola emosi. Kita akan bahas nih, kenapa sih emosi itu harus dikelola? Kenapa sih emosi itu ngeganggu kita banget? Emosi itu bikin kita ribet setiap hari atau kita jadi terbawa emosi kalau apa-apa, itu kenapa? Kita bakal bahas semuanya di sini. Nah, kalian pasti pernah banget nih, pokoknya kalau aku tanya bisa dijawab nih di kolom chat. Kalian pernah gak sih ngerasa seharian itu tiba-tiba ngerasa sedih? Kayak gak ada apa-apa, kok galau ya? Pengen galau deh, terus denger lagu galau. Padahal gak ada yang nyakitin gitu. Cuman rasanya pengen sedih aja. Terus juga mungkin kalian pernah nih, padahal teman kalian itu cuman share sesuatu gitu di WhatsApp, di grup misal. Terus kamu jadi ngerasa iri tiba-tiba, jadi ngerasa marah. Padahal itu maksudnya nggak ada ke kita gitu. Kita cuman terbawa aja sama apa yang dia share. Nah, jadi emang dalam diri kita ini itu terkumpul banyak banget emosi. Jadi dari kita bangun tidur, itu sampai kita tidur lagi, itu isinya adalah emosi. Jadi emosi itu bukan apa? Bukan cuma marah, bukan cuma senang, bukan cuma sedih, tapi emosi itu banyak. Misalnya bangun tidur, kalian ngerasa lesu, itu emosi. Terus habis itu siang-siang, gebetan ngechat nih, terus kamu senang, itu emosi. Terus pas sore ada temen nih ngeselin banget, story WA-nya nge-spam banget nih, dia update mulu, kamu jadi jengkel, itu emosi. Terus mau tidur, tiba-tiba overthinking, galau, mikirin masa depan, ini gimana ya nanti aku bisa nggak ya sukses, itu emosi lagi. Jadi dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, isinya adalah emosi. Nah, jadi kita bakal belajar nih gimana ya caranya mengelola itu semua supaya kita nggak terjebak sama satu emosi negatif aja. Jangan sampai kita bangun tidur kita galau nih, abis berantem misalnya sama pacar semalam terus tidur, bangun tidur besoknya kita galau lagi, seharian aja galau. Kita jangan sampai terjebak di situ. Makanya teman-teman komunitas diri mau nih ngebantu teman-teman semua supaya nggak ngerasa kayak gitu terus. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman komunitas diri. Terima kasih. Oke, next. Boleh di next? Nah, teman-teman semua udah ada yang pernah nggak nonton film ini? Film Inside Out namanya. Kalau misalnya belum nonton nih, habis webinar ini coba deh nonton film Inside Out ini. Jadi di sini isinya adalah bahwa diri kita itu memang mengendalikan emosi-emosi kita.
Jadi emosi itu banyak banget kan, perasaan itu banyak banget. Coba ditonton ini supaya kalian ada nih gambaran nih tentang emosi itu. Nah, jadi emosi itu memang kan berperan penting banget nih dalam hidup kita. Jadi setiap hari peristiwa dalam diri kita dan lingkungan kita itu bakal nyiptain emosi. Jadi emosi itu timbul dari situ. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasain. Jadi mungkin di sini teman-teman pernah nggak sih ada nih, misalnya aku sama Gilang sama siapa ya, sama Vini misalnya, kita ini kita geng best friend forever banget nih. Terus habis itu Vini cerita nih sama aku kalau dia kesel sama Gilang. Tahu nggak sih nih si Gilang nih gini-gini banget misalnya gitu. Terus aku nih jadi kebawa kesel, jadi kebawa benci gitu sama dia. Padahal tadinya aku biasa aja nih, nggak ada perasaan kesel. Mungkin di sini teman-teman pernah ya kayak gitu, temennya ceritain si A, terus tiba-tiba kamu ikutan kesel sama si A. Padahal si A nggak ngapa-ngapain kamu. Nah, itu artinya adalah emosi itu bisa timbul karena suatu peristiwa atau hal-hal yang kita lihat dan yang kita dengar. Makanya kita harus hati-hati banget nih yang namanya menyerap informasi. Apa yang kita lihat di sosial media misal, apa yang kita tonton, apa yang kita cerna, itu bakal mempengaruhi emosi kita. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa mengelola sekumpulan emosi itu, kita bakal sulit nih yang namanya grow, kita bakal sulit yang namanya untuk berkawan sama diri kita sendiri. Karena ketika kita marah, kita kesel sama diri kita, ini kenapa sih kok gue marah mulu, bisa nggak sih biasa aja misalnya gitu, atau nggak pas kita overthinking, kita juga jadi kesel sama diri kita. Nah, itu terkait emosi. Jadi emosi itu bisa memberikan kekuatan negatif atau kekuatan positif kayak gitu. Nah, coba di next. Nah, jadi mengendalikan emosi itu sebenarnya bisa banget untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi misalnya nih di sini kamu ada yang ngerasa, aduh kok gue gini-gini aja ya, kok temen-temen gue pada berkembang, kok gue gini-gini aja sih, misalnya kayak gitu. Itu karena mungkin kamu sudah penuh nih emosi negatifnya, sudah sampai ubun-ubun, dan terus itu nggak dikelola atau dibuang. Sehingga kualitas hidup kamu kayaknya rendah banget nih, biasa banget nih. Nah, jadi dengan kita mengendalikan emosi kita, pengaruh terhadap kualitas hidup kita. Oke, boleh next. Nah, jadi kita pahami dulu tentang emosi ya. Ini ada kata Maria suram, iya emang suram banget kalau kita nggak bisa nih mengelola emosi kita. Jadi harus dipahami dulu apa sih emosi. Jadi emosi itu adalah perasaan dan kondisi psikologis yang khas dan mendorong lahirnya suatu tindakan. Jadi dengan kata lain emosi itu bisa sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan kita. Contohnya nih, misalnya kita lagi marah. Terus pas kita marah sama orang, kita ngepelin tangan nih. Gue tonjok loh ya, misalnya kayak gitu. Atau enggak pas kita lagi marah, kita malah ngebentak. Atau kita nada kita tinggi. Itu bukannya meredakan marah, tapi malah menambah kemarahan kita. Sama misalnya galau nih, misalnya Yasmin galau nih sama pacarnya, gara-gara pacarnya ngeselin banget, atau enggak sama temennya galau. Terus pas lagi galau, seharian cuman duduk ngurung, cuman nunduk, cuman rebahan. Itu bukan yang ngilangin galau, tapi malah memperkuat galau. Jadi, apa gerakan kita, tindakan kita, itu bakal berpengaruh banget sama emosi kita. Nah, meaning bahwa kita harus bisa nih mengubah tindakan atau gerakan kita di emosi-emosi negatif kita gitu. Coba dong komen di kolom chat, teman-teman kira-kira emosinya sekarang lagi gimana ya? Ada yang galau, atau lagi sedih, atau lagi marah? Coba di-share di kolom chat. Nah, kalau misalnya ada nih yang lagi down, ada yang lagi lesu. Misalnya kamu lagi down banget, lagi galau, lagi nggak bersemangat. Nah, saran aku coba sekarang kamu berdiri tegak,
Habis itu kamu ngadep ke atas, ke langit-langit kamar kamu, misal kamu ngadep ke atas, terus kamu senyum. Senyum aja, senyum sampai kamu merasa lebih happy lagi. Atau enggak kamu lompat-lompat juga bisa menambah emosi positif kamu. Jadi emosi itu bisa loh kamu ciptakan kalau misalnya kamu mau bergerak. Misalnya kamu udah stres, kamu udah nggak kuat lagi, udah sangat-sangat capek sama tugas, coba kamu berdiri, kamu lihat langit-langit, kamu senyum kayak gitu. Kamu lompat-lompat, bikin badan kamu panas kayak gitu. Kenapa masalah sepele aja bisa buat kita stres? Nah, nanti aku akan jawab ya pertanyaan itu. Oke, next. Nah, dalam psikologi ada yang namanya state dan ada yang namanya trait. Nah, kalau misalnya state itu adalah emosi kita yang sekarang terjadi. Ada orang pemarah, ada orang yang lagi marah. Itu beda. Kalau misalnya lagi marah, itu namanya emosi. Tapi kalau misalnya pemarah, itu namanya temperamen. Jadi udah ada wataknya dari dulu kalau dia itu pemarah. Nah, jadi berbeda antara emosi dan temperamen. Jadi kalau temperamen juga bisa berkaitan sama personality atau kepribadian. Nah, oke, ini sekarang Merlin moderator ya, Merlin? Iya, Kak. Oke, Merlin, aku mau tanya sama kamu. Nih ya, misalnya nih, Merlin lagi ada di sebuah ruangan. Kamu bayangin aja lagi di ruangan. Misalnya di kamar kamu gitu. Kamu bayangin, terus tiba-tiba Merlin ada kebakaran nih. Oh, ada kebakaran nih tiba-tiba gitu. Nah, apa yang Merlin akan lakukan pertama kali banget pas tahu ada kebakaran? Lari. Lari, oke. Bagus. Nah, coba next. Ya, habis lari ya minta tolong, Kak. Iya, oke, bagus. Nah, jadi dari jawabannya Merlin, kita tahu nih, oh dia lari dan minta pertolongan. Nah, kalau minta tolongnya gimana? Teriak-teriak atau gimana, Merlin? Iya, teriak lah kan biar semua orang jadi denger gitu kalau misalnya ada kebakaran. Oke, nah dari jawaban Merlin, kita bisa tahu nih, oh ternyata jenis temperamen atau personality-nya Merlin adalah sanguin. Dia orangnya santai, tapi kadang dia bersemangat juga. Dia orangnya, tapi kadang kurang tenang nih. Kalau ada apa-apa langsung panik gitu. Terus juga, Bener, Kak. iya, habis itu Merlin kadang-kadang kurang disiplin. Misalnya bangun tidur, aku mau ngerjain ini, nanti malah keterusan nih nonton Korea, malah keterusan nih main game, malah keterusan nih nonton TikTok gitu. Nah, habis itu lebih jadi karena kurang disiplin ini jadi gampang gelisah, kayak aduh belum dikerjain deh ini, tapi nggak dikerjain kayak gitu. Cuman orangnya memang bersemangat dan disukain banget nih sama orang-orang di sekitarnya. Nggak ada Merlin pasti sepi, kebanyakan pada ngerasa kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu itu adalah jenis trait yang emang udah ada nih sejak Merlin lahir. Emang Merlin orangnya kayak gitu. Jadi kalau ada emosi pasti kadang kalau lagi galau, lagi sedih, kadang mencari teman nih untuk chat, untuk kasih tahu aku mau curhat dong, misalnya kayak gitu. Nah, oke, jadi itu beda ya, orang marah dan pemarah itu beda. Karena kalau misalnya pemarah itu tergantung jenis temperamen dia atau personality dia. Kalau emosi itu bisa berubah-berubah, nggak selamanya dia akan menjadi marah-marah terus. Gitu. Next. Nah, mengenal emosi. Jadi, emosi itu adalah perasaan yang memang terpengaruh karena adanya rangsangan dari luar gitu. Ketika teman cerita orang yang dikeselin, kita ikut kesel, seperti yang tadi aku sebutkan di awal. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di diagram itu, emosi itu sebenarnya ada segitu jenisnya. Mungkin yang kita tahu apa sih, marah, sedih, seneng, udah gitu doang. Tapi ternyata
emosi itu ada banyak banget turunannya. Ada emosi cinta, takut, marah, senang, sedih, bingung, itu ada turunannya lagi. Cinta itu kenapa, takut itu kenapa, marah itu kenapa. Jadi jangan sampai kita nggak kenal nih sama emosi kita. Jadi misalnya kalau kamu lagi kecewa sama orang, kamu misalnya marah, kamu pikirin kenapa aku marah. Oh ternyata aku marah gara-gara aku kecewa nih. Nah kalau misal kamu udah tahu aku kecewa sama Merlin, bisa kayak gitu. Berarti cara aku untuk menyelesaikan kecewa itu adalah bukan dengerin lagu galau, bukan nonton film sedih, bukan misalnya jalan-jalan keluar, tapi ngomong nih sama Merlin. Merlin, aku kecewa deh sama kamu. Kok kamu nggak datang sih ke tukang sebelah waktu itu? Misalnya gitu. Jadi kita sampaikan apa kekecewaan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sedih, galau, dipikirin lagi, oh kenapa ya? Dikasih nih turunannya. Karena kalau misalnya kita salah untuk memahami emosi kita, jalan keluarnya bakal salah lagi. Yang harusnya kita ngomong sama dia kalau kita kecewa, tapi kita malah jalan-jalan jauh ke Jogja. Terus pas kita sampai rumah lagi, kita tetap galau, malah nggak jadi seneng. Itu karena kita salah untuk mencari jalan keluar. Nah, emosi itu ada dua, ada emosionalitas tinggi. Ini buat orang-orang yang gampang banget kesulut emosi. Nyindir siapa yang kesindir dia, marah sama siapa yang malah ngerasa ini dia gitu. Jadi orangnya gampang banget kesulut emosi. Itu yang emosionalitas tinggi. Jadi teman-teman bisa nih untuk mulai sadar aku orangnya emosional apa ya? Emosionalitas tinggi atau emosionalitas rendah. Nah, kalau rendah ini orangnya cuek. Mungkin di sini ada yang gebetannya cuek banget, nggak bales chat seharian atau segala macam, itu mungkin dia jenis orangnya itu emang emosionalitasnya rendah. Gitu. Orang ada dua, ada yang emosionalitas tinggi dan ada yang rendah. Dua-duanya baik. Kalau misalnya yang tinggi, itu orangnya peka banget nih sama orang lain, empati, tahu nih kalau temennya lagi kesusahan, tahu nih kalau temennya lagi sedih, itu dia peka banget orangnya. Tapi kalau yang rendah ini dingin banget, cuek banget, kayak gitu-gitu. Tapi ini orang yang kayak gini, bagus juga dia jadi masa bodoh nih sama orang lain. Lo kesel sama gue, ya udah bodo amat. Mungkin di sini kamu terbagi jadi dua orang itu, kan? Oke, next. Nah, zona untuk regulasi. Nih misalnya, mungkin di sini tadi ada yang lagi capek, sedih, bingung, depresi, kayak gitu-gitu. Berarti tandanya adalah kamu lagi ada di zona biru. Nah, di zona biru ini artinya apa? Kamu disuruh untuk istirahat. Istirahat dulu dari sosmed, misalnya diaktif dulu Instagram, gak main Instagram dulu, menghilang dulu dari sosial media, atau aku menghilang dulu dari teman-teman aku mau sendiri dulu, itu nggak apa-apa, it's okay. Atau kamu mau nangis, itu juga nggak apa-apa. Jadi silahkan kalau kamu sedang merasa seperti itu, kamu harus istirahat dulu. Nonton film kek, dengerin lagu kek, atau misalnya masak kek gitu. Jadi jauhin hal-hal yang memang akan merusak emosi kamu. Kita yang menghindar. Mungkin kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu, kamu lagi ada di blue zone. Terus misalnya aku sekarang lagi ini banget nih, lagi seneng, lagi positif banget, orangnya lagi bersyukur banget. Nah, itu kamu lagi ada di zona hijau. Di sini silahkan kamu berkarya, kamu ikut komunitas, kamu ikut apa, kamu senang-senang, kamu jalan-jalan, karena kamu lagi ada di zona hijau. Terus misalnya ada nih, Kak, tapi kalau aku kok lagi bingung banget ya, aku lagi lagi khawatir sama suatu hal, itu tandanya kamu harus memperlambat langkah kamu. Mungkin di sini kamu lagi banyak banget deadline atau banyak banget mimpi-mimpi yang mau kamu lakukan, tapi kamu ngerasa malah kewalahan, kamu harus pilih salah satu yang paling penting dulu untuk dikerjain. Nah, jadi slow dulu, tahan dulu, pelan dulu, misalnya kayak gitu. Terus di red zone, kamu lagi marah banget, lagi moody, lagi kesel bawaannya, lagi benci banget, kamu berarti ada di red zone. Artinya adalah stop, jangan berhubungan sama orang dulu. Di sini kamu bisa malah membuat orang lain emosi juga ke kamu. Di sini kamu lagi ngeselin banget nih. Kalau cewek nih lagi moody banget, orang langsung bingung kenapa nih cewek. Jadi tandanya adalah stop dulu, jangan ngobrol sama orang dulu, misalnya kayak gitu. Tutup diri dulu.
karena kamu lagi out of control. Tapi jangan khawatir, ini semua nggak akan berlangsung lama. Kayak orang marah aja, orang marah mana ada sih marah sampai setahun gitu kan, nggak mungkin. Jadi dalam berjalannya waktu ini juga akan membaik lagi dan berubah lagi. Oke, next. Nah, emosi bisa kuat dari aktivitas fisik. Nah, benar banget. Jadi memang yang namanya emosi memang sesuai dengan aktivitas fisik. Jadi motion, gerakan, change your emotion, akan merubah emosi kamu. Kalau bangun tidur nih, kamu mau nih emosinya itu positif seharian, caranya adalah bangun tidur jangan langsung buka handphone. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur terus kita buka handphone, itu kita buka chat, ada chat-chat yang mungkin minta kita, teman-teman kita misalnya satu organisasi, kayak nih kirimin dong file ini kirimin dong rundown acara gitu. Padahal kita baru bangun tidur, terus kita baru bangun tidur terus kita malah ngelihat chat-chat yang menuntut kita sesuatu gitu. Jadi kita capek. Oke, teman-teman dicek dulu, mungkin ada yang belum mute speakernya. Oke, mungkin bisa di-mute dulu ya, teman-teman. Nah, next. Terus juga jangan salah paham sama emosi. Mungkin di sini teman-teman ada yang bingung ya. Emosi tuh katanya nggak bisa dikendaliin. Emosi tuh gimana. Oke. Jadi yang namanya emosi itu adalah sumbernya itu dari otak kita sendiri. Jadi perasaan itu sebenarnya yang kita ciptain. Kalau misalnya kita nonton film, terus filmnya sedih, terus habis itu kita ikut suasana, kita jadi galau, kita jadi sedih, dan memori-memori sedihnya keluar lagi. Karena otak kita tuh gini, di otak kita ada yang namanya singkatnya, ada yang namanya lemari untuk menyimpan memori atau kenangan-kenangan nih. Jadi mungkin di sini kalau ada yang denger lagu A, terus jadi keinget seseorang, atau cium minyak wangi B, terus jadi keinget seseorang, atau lagi lewat jalanan nih, misalnya lewat jalanan, atau lagi naik kereta, terus ingat seseorang. Nah, itu semuanya tersimpannya di lemari memori kita, di otak kita. Nah, kalau misalnya satu aja kenangan sedih itu kebuka, otomatis nanti laci-lacinya bakal kebuka semua. Misalnya di laci yang paling atas adalah laci-laci kenangan sedih. Terus kamu tiba-tiba lagi sedih nih, kebuka nih, bilang ke otak, aduh aku lagi sedih banget deh. Terus kebuka tuh bilik laci sedih, seret. Kalau yang namanya di laci, itu kan banyak banget file-file tuh, banyak banget kertas-kertas misalnya. Kalau kita angkat satu, otomatis yang lain-lain juga akan kebuka atau terlihat sama kita. Nah, makanya kadang kalau misalnya kita lagi sedih, padahal cuman gara-gara satu hal, terus kita jadinya ngerasa dunia ini tuh rasanya gimana ya, merana banget nih. Kita jadinya gara-gara sedih karena satu, kita malah ngerasa kita menyedihkan banget di segala peristiwa. Misalnya dulu kamu jadi inget, kayaknya dari dulu aku nggak punya temen deh, kayaknya dari dulu tuh aku gini-gini banget deh, bla 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 bla. Itu padahal kamu penyebab sedihnya cuma karena nonton film Laskar Pelangi yang banyak temen, terus kamu ngerasa kamu nggak punya temen, terus kamu jadi pikirannya kemana-mana. Itu makanya kita suka overthinking. Padahal kita misalnya malam-malam lagi mikirin besok gimana ya, aku masuk SMA mana ya, terus kamu jadi mikir kemana-mana, aduh ntar kalau misalnya nggak SMA negeri nanti kayak gini nih, ntar aku bisa kuliah nggak ya, ntar aku bisa kerja di mana nih, kayak gitu-gitu. Karena biliknya kebuka semua di otak kita. Caranya gimana? Kita harus bisa mengendalikan itu. Jangan sampai misalnya lagi galau, lagi sedih, lagi overthinking sama masa depan,
terus kamu malah ikutin overthinking itu, malah digali dalam-dalam, itu jangan. Jadi kalau misalnya udah mulai overthinking, udah deh, udahlah, aku masih sekolah kok, aku masih SMP kok, ngapain aku mikirin yang nanti-nanti, aku fokus aja sama yang sekarang. Jadi di switch pikirannya. Nah, terus habis itu ada bilangnya emosi itu datang begitu aja. Enggak, emosi itu enggak datang begitu aja, tapi kita undang. Nah, emosi itu kan sumbernya tadi dari pikiran. Dan produk dari emosi itu adalah perilaku kita. Kalau misalnya nih, kamu udah mikir yang tadi, yang overthinking segala macam, dia bakal nyiptain perilaku, di mana perilakunya itu setiap hari kamu murung, perilakunya kamu jadi gampang iri, gampang marah, gampang emosi. Itu karena sumbernya dari pikiran kita. Jadi hati-hati yang namanya ngomong sama pikiran. Karena sistem pikiran dan mental kita itu adalah ketika kita ngomong satu hal, misalnya, oke, aku nggak akan bisa kayaknya nih masuk SMA negeri atau masuk universitas negeri. Nah, otak tuh bakal nganggap itu perintah. Oke, berarti ke depannya teman-teman di tubuh-tubuh semua, tubuh-tubuhku, kita jangan berusaha banget karena katanya Niswah dia nggak akan bisa masuk universitas negeri. Nah, padahal kita kan maunya nggak kayak gitu, hati nggak mau kayak gitu, tapi otak nangkepnya kayak gitu. Makanya kadang suka bingung nih ikutin kata hati atau kata otak, karena memang servernya beda untuk menerima itu semua. Jadi hati-hati yang namanya ngomong sama diri kita. Jadi mulai sekarang coba diperhatiin dari cara ngomongnya ke diri itu kayak gimana. Jangan sampai setiap hari kamu ngomong ke diri kamu malah yang negatif-negatif. Maka itu akan membuat diri kamu itu beneran kejadian kayak gitu. Misalnya lagi ngaca, ih jelek banget sih, hitam banget sih, gendut banget sih, bla bla bla. Itu bakal jadi perintah ke otak kamu. Oke, berarti besok-besok badan kamu menghitam aja ya, kamu menggendut aja ya, kayak gitu. Tapi coba ngomongnya yang positif. Kayak pagi ini, wah pagi ini kok aku cantik banget deh, aku kayak gini deh gitu. Jadi ya benar, self talk-nya itu yang diganti itu. Karena itu akan menghasilkan emosi dan perilaku, dan badan kita akan serta-merta mewujudkan apa yang kita sebut tadi. Nah, emosi apakah bertahan selamanya? Emosi itu nggak akan bertahan selamanya. Meaning bahwa kita bakal bisa sembuh nih. Misal kita marah, nggak selamanya kita akan marah. Pasti 2 jam kemudian itu akan mereda. Makanya kalau misalnya nih kita lagi marah, jangan langsung kita buka HP, kita chat misalnya orangnya terus kita marah-marahin. Jadi kita tahan dulu, udah kita sampai tenang, kita mikir dulu kenapa marah, apakah yang salah aku atau yang salah dia. Jadi karena itu semua bisa mereda. Emosi kita itu kayak kurva, nanti dia bakal tinggi banget, kritis, nanti dia bakal turun juga seiring berjalannya waktu. Jadi ibaratnya kalau dibilang bola nih, bola misalnya ini bola masalah nih, kamu sekarang masalahnya lagi segede ini. Terus setiap hari rasanya ini bola mentok-mentok mulu di pikiran kamu, tek 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 kayak bowling, dia kayak di dalam kotak pikiran kita tek 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 berjalan terus. Tapi lama kelamaan bola itu juga bisa mengecil, dia juga bakal bisa mengecil. Makanya kadang ada yang bilang waktu akan menyembuhkan segalanya gitu, dan itu benar. Jadi kalau misalnya kamu lagi galau sekarang, kamu lagi sedih sekarang, itu bukan berarti selamanya kok kamu bakal sedih, nggak selamanya kamu bakal galau. Dirasain aja emosinya, nanti juga lama-lama dia bakal mengecil. Kalau misalnya kita inget-inget nih, dulu mungkin lagi ada yang galau banget, dulu mungkin ada yang marah banget sama seseorang, tapi coba lihat sekarang, totonya biasa aja ya, totonya kamu nggak marah lagi ya, kayak gitu. Jadi emosi itu nggak akan bertahan selamanya. Terus juga tidak bisa dibalikan. Nah, jadi misalnya gini, emosi itu diwakili sama yang namanya ekspresi wajah gitu. Kalau kita bakal tahu orang itu kenapa, walaupun dia bilangnya nggak apa-apa. Sering banget kayak gitu, kamu kenapa nggak apa-apa, tapi mukanya kosong, pikirannya kayak pandangannya kosong, kayak gitu-gitu. Jadi ekspresi wajah itu akan mewakilkan emosi tertentu.
Misal kamu ada nih cowok ke cewek, kamu kenapa sih? Kok kamu ngambek mulu? Terus kamu cewek bilang nggak apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apanya itu kayaknya sebel banget nih. Itu jadi cowok-cowok juga harus tahu, oh ternyata dia tuh lagi kenapa-napa nih, bukannya ditinggalin gitu. Kan kebanyakan cowok langsung cuek aja gitu, padahal ceweknya mau makan apa, mau ditemenin kemana, kayak gitu-gitu. Terus tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, emosi itu emang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata untuk beberapa orang, tapi bisa kelihatan dengan bahasa verbal. Jadi, kalau misalnya kamu ditanya nih sama orang, disuruh jelasin emosi kamu, ya susah dijelasin, dilihat aja nih di muka aku, kelihatannya tuh aku kayak gimana, gitu. Mungkin kalau kamu bingung sama perasaan kamu pandangin aja muka kamu tuh lagi kayak apa tuh, ruwet kah atau sedih kah, kayak gitu-gitu. Oke, next. Nah, jangan salah menyalurkan emosi. Nah, jadi kalau misalnya banyak banget yang salah nih untuk menyalurkan emosinya, lagi sedih, lagi marah, malah mukul-mukul barang atau segala macam. Atau malah menghindar, lagi berantem nih misalnya, Alif sama Manda lagi berantem, terus habis itu Alif malah pergi gitu aja, bukan diselesain dulu masalahnya. Nah, gimana nih pengendalian emosi yang salah? Coba next. Nah, ada yang namanya temper tantrums. Ini mungkin kalau misalnya di sini ada yang udah punya anak atau kamu punya adik gitu, kadang ada yang adiknya itu nggak mau makan, mogok makan. Nah, biasanya itu yang namanya temper tantrums. Jadi dia itu sebenarnya marah, dia tuh kesel, tapi dia tuh nggak ditanya atau dia tuh nggak diperhatiin sama kakaknya, sama orang tuanya. Akhirnya dia malah menyalurkan emosinya jadi mogok makan, nggak mau makan, atau teriak-teriak kejelas gitu tiba-tiba. Itu namanya temper tantrums. Itu sebenarnya dia lagi marah atau dia lagi sedih, jadi harus ditemenin. Terus self harm atau menyakiti diri sendiri. Mungkin di sini pernah ada yang temannya nge-cutting badannya, misalnya di sini disilet-silet atau pahanya disilet-silet. Itu Pernah, Kak. pernah kan? Coba Pernah. Coba diceritain dong temennya tuh gimana. Gini, Sen, ini kalau setiap ada masalah di rumah maupun di sekolah, dan selalu disilet terus tangannya gitu. Gitu. Pernah nggak nyiletnya tapi depan teman-teman gitu atau tiba-tiba udah berdarah-darah aja Kalau tangannya? di depan aku pernah, di depan aku. Kalau di depan orang lain nggak pernah. Di depan aku doang gitu. Terus habis itu dia, kamu gimana tuh pas ngelihat dia lagi itu nge-cutting badannya? Ngeri, ngeri. Menurutnya mau ngelarang, tapi ngeri gitu liatnya juga. Terus kamu diam aja udah, ngeri juga ya? Diam aja. Gitu. Cewek apa cowok? Cowok, Cowok. Oke. karena di keluarganya itu broken home gitu. Kalau Hmm, dilarang semakin marah dia. Oh, ada anak broken home, terus Iya, dia Kak. cutting badan. Nah, iya. Jadi memang kenapa sih orang itu memilih untuk nyilet-nyilet badannya? Jadi gini, ada orang yang udah sakit banget hatinya, terus tiba-tiba lama-lama saking udah sakit, ya udah gak bisa namanya nangis. Kayak gitu. Mungkin di sini ada yang udah sedih banget gak bisa nangis. Nah, akhirnya untuk dia bisa merasakan emosi dia bisa menghilangkan apa ya? Dia tuh lagi sedih, dia tuh lagi sakit, dia tuh pengen ngerasain sakit yang memang terasa sakit gitu, akhirnya dia nge-cutting badannya. Karena ketika dia nyilet, seret, itu kan bakal kerasa sakit banget tuh. Terus dia emosinya jadi nyambung nih sama perasaan sakit ini ya. Aku tuh sesakit ini, aku tuh lagi sedih banget, seret. Aku tuh gak kuat lagi, seret gitu. Jadi setiap setannya dia itu untuk mewakili perasaan-perasaan sakit dia. Jadi semakin banyak dia suicide, dia malah akan semakin merasa emosinya tuh tersalurkan. Karena dia yang si sakit-sakit di badannya ini telah mendefinisikan betapa sakit hati dia kayak gitu-gitu. Nah, terus nanti bakal bahayanya nih, nanti kan di sini ada urat nadi dan keluar darah-darah segar. Itu yang bahaya banget kalau udah kayak gitu. Nah, posisi di suicide itu nggak cuma di sini, tapi kalau misalnya kita eksplor lebih dalam lagi,
bagian pahanya itu juga pasti banyak banget luka suicide. Terus kakak gimana nanganin orang yang gitu, Kak? Iya, jadi kalau misalnya nanganin orang yang kayak gini, ada caranya yang namanya kan ada selotip yang berwarna-warna tuh. Banyak tuh selotip lakban-lakban berwarna gitu kan. Nah, ketika mau suicide, jangan pakai barang-barang tajam. Dulu pernah punya orang yang kayak gitu, segala benda-benda yang bahkan memacu dia untuk suicide itu diminggirin. Jangan ada di tempat sekitar dia. Nah, tapi di sini orangnya harus mau dulu. Kalau misalnya orangnya nggak mau untuk sembuh, itu nggak akan berhasil. Dia bisa beli lagi. Jadi di sini orangnya harus mau dulu. Nah, caranya ketika dia udah mau suicide, lakbannya ditaruh di sini. Set, set, set. Jadi itu diganti sama lakban aja. Set, 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 set gitu. Atau dia pengen merasakan sakit gitu. Oh, kalau di sini nggak sakit, pindah ke depan yang ada bulunya. Nanti kan pas dibuka, seret, bakal sakit banget tuh. Seret, 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 kayak orang waxing. Jadi itu adalah metode yang bisa ngeganti penyaluran emosi dari dari self harm ini, bukan suicide ya, self harm kayak gitu-gitu. Terus juga kalau misalnya kita sebagai teman temu nih sama yang kayak gini, kalau dia lagi sedih kita dengerin, kita temenin gitu, nggak usah dikasih solusi. Orang-orang itu sebenarnya curhat gak minta solusi, tapi dia cuma mau didengerin doang, kayak apa sih yang buat kamu pengen self harm kayak gitu, kamu kenapa? Ntar dia cerita, terus kita jawab lagi, ya ampun berat banget ya jadi kamu, sini-sini aku peluk, misalnya gitu. Sabar ya, kuat ya, terus gimana Tapi sekarang? kakak, ada orang yang nggak mau cerita gitu, gimana supaya dia cerita terus nggak nyilet lagi gitu? Oke, kalau misalnya orangnya nggak mau cerita, nggak usah dipaksa untuk cerita. Yang penting kamu ada aja udah di situ. Kamu udah bener pas dia lagi self harm tuh kamu kayak diem aja nemenin dia itu udah bener gitu. Tapi memang nggak bisa dalam satu hari atau sekali nemenin dia bakal sembuh, bakal selesai. Yang penting orang-orang yang tadi kan biasanya backgroundnya kalau nggak broken home, broken heart kayak gitu-gitu ya. Nah, orang-orang yang broken itu sebenarnya kesepian banget hatinya, hampa gitu-gitu. Dan sepi dan hampa ini bukan harus diisi dengan pacaran ya, punya pacar, tapi bisa diisi dengan hadirnya teman yang mau menerima dia apa adanya, kayak gitu-gitu. Dengan kehadiran kita aja itu udah cukup. Jadi walaupun dia nggak mau cerita, ya udah. Dan memang hati-hati yang namanya ngedengerin orang curhat gitu. Bahkan aku pun nggak pernah untuk dalam 1 minggu itu dengerin orang curhat banyak-banyak itu enggak. Jadi kenapa kita harus hati-hati sama apa orang yang curhat sama kita? Karena gini, emosi itu bakal menyerap ke badan kita. Jadi kadang kalau kita habis dengerin orang curhat, kadang kita jadi keinget nih sama masalah-masalah kita juga. Makanya ada nih, kalau ada yang curhat kita, mungkin kamu pernah dijawab kayak gini, lo mah nggak seberapa beratan gue nih lebih sakit, tau nggak gue tuh gini-gini, malah dia yang curhat. Nah, jadi sebenarnya curhat itu bisa menyerap ke orang lain, ia malah jadi adu nasib nih akhirnya kayak gitu. Karena memang emosi negatif itu nyerap ke badan. Atau enggak kalau kamu habis dicurhatin sama teman kamu malah capek. Kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita menyerap emosi negatif dari curhat, itu efeknya ke badan kita jadi sakit juga. Jadi kalau Ya, misalnya bener banget, Kak. misalnya kita mau dengerin orang curhat, kita mending pastiin dulu deh kita lagi baik-baik aja nggak nih. Kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja, terus kita dengerin orang curhat, itu bahaya lagi ke kita. Nanti kita bakal berantakan emosinya. Tapi kalau misalnya kamu udah, Kak, nggak apa-apa, aku udah nggak tega sama temen aku, walaupun aku sedih banget, aku pengen dengerin dia. Nah, habis kamu dengerin dia, jangan dibawa pulang ke emosi atau masalah dia. Udah tinggalin aja di momen itu. Pas sampai rumah, kamu fokus aja sama diri sendiri. Kamu langsung nonton film, nonton video lucu. Kenapa kamu harus mencari hiburan? Karena harus di laundry emosi negatifnya, harus dibuang. Yang toksik-toksik harus dibuang. Gitu. Jadi kalau di psikologi itu ada yang namanya laundry day. Dalam satu hari misalnya aku nggak mau buka handphone, nggak mau buka Instagram, nggak mau semuanya, tapi aku jalan pagi, siang-siang aku nonton film, malam-malam aku dengerin lagu, misalnya kayak gitu. Itu untuk membuang toksik-toksik dalam diri. Kayak gitu. Nah, ada lagi suicide, bunuh diri.
Ini bunuh diri bakal kita bahas nih di next slide kayaknya. Coba next. Next, Kak. Nah, WHO bilang laki-laki itu punya resiko 4 kali lipat bunuh diri daripada perempuan. Kenapa? Karena di sini laki-laki itu dipaksa untuk harus kuat. Lagi sedih, lagi galau, lagi ada masalah, tapi harus kuat gitu. Kenapa kayak gitu? Karena pas masih bayi, masih kecil, kita jatuh sedikit dibilang gini, kamu laki-laki nggak boleh nangis, kamu laki-laki nggak boleh sedih, kamu laki-laki nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Padahal laki-laki kan juga manusia ya. Nah, makanya tuntutan-tuntutan laki-laki nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, itu membuat laki-laki itu gampang stres. Makanya banyak banget laki-laki yang memilih untuk bunuh diri ketika ada emosi. Nah, jadi misalnya nih nanti teman-teman punya anak atau di sini menikah gitu, atau di sini kamu laki-laki semuanya, nggak apa-apa untuk nangis, misalnya nih nggak apa-apa untuk sedih, nggak apa-apa untuk marah, untuk galau, untuk bimbang, untuk down. Jangan pura-pura kuat mulu, karena itu bahaya untuk kondisi mental kamu. Jadi misalnya kamu nih perempuan, kok kayaknya pasangan aku ini deh cengeng banget deh, atau enggak apa-apa ada masalah sedikit kok nangis sih, itu bukannya dia lemah, tapi memang selayaknya manusia seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu laki-laki mau nangis atau kamu mau sedih, itu nggak apa-apa. Nah, terus juga apalagi ya, tadi udah. Terus kita juga nih mungkin di sini ada juga kita nemuin anak ABG baru putus cinta terus bunuh diri, itu juga banyak banget. Itu kenapa? Karena dia itu belum punya pengalaman putus cinta lagi, jadi pengalamannya sedikit, pikirannya sempit. Oke, aku putus cinta, dia maunya aku mati, udah aku mati aja. Itu juga nggak boleh. Jadi penyaluran emosi bahaya banget kalau kita memilih bunuh diri. Gitu. Next. Next, Kak. Next. Nah, dan caranya adalah yang bagus untuk menyalurkan emosi kita adalah menangis, sudah pasti. Karena nangis itu memberikan efek lega dan energi kita bakal kembali lagi dengan tangisan. Karena kalau kita nangis kan kita merasa drama banget nih, kita nangis, kita galau. Nah itu bakal membuang, yang tadi aku bilang, toksik-toksik itu bakal dibuang lewat air mata. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau nangis, malah itu bagus untuk nambahin energi dan mood bisa kembali lagi. Terus menulis atau melukis. Nah, penting banget kita untuk punya yang namanya diary. Ini diary aku segede setebel ini. Nah, sama Kak, aku juga punya diary. Ya kan. Nah, jadi kalau misalnya nulis diary itu ini ya bisa Seru gitu. Tercurahkan semuanya gitu. Betul banget. Kalau males nulis, Kak. Kalau males nulis, kamu record aja deh VN, nggak apa-apa. Sendiri nanti. Nah, kalau kita menulis ini, kita itu bisa merasa apa ya, nggak ada nih yang bakal komentarin kita kalau kita sedih. Beda kalau misalnya kita curhat di sosial media, yang ada orang malah adu nasib nih, bakal ngebales segala macam. Jadi lebih baik kalau kita punya masalah, kita limpahin itu dengan menulis, karena menulis dengan catatan harian itu membuat kita tidak tertekan dan kita nggak merasa takut lagi. Dan bagus banget kalau kamu mau coba nulis ke kertas gitu. Misalnya kamu mau coba nulis di kertas ini dengan pulpen, karena itu bakal jadi bakal jadi terapi sendiri. Pas kamu nulis, kamu ngerasa ada goresan-goresan, kamu ngedenger suara tulisan set 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 gitu. Itu bakal bikin kamu lebih healing kayak gitu. Nah, atau melukis juga bisa. Kalau misalnya di Instagram tuh banyak banget yang jual alat lukis yang udah ada angka-angkanya, itu bisa membuat kita healing juga. Karena apa? Ketika kita melukis, kita diminta untuk bisa lebih lambat dan sabar gitu, supaya lebih rapi gitu. Jadi pikiran kita bakal lebih terlatih untuk tenang. Makanya kita perlu untuk melukis. Dan beribadah. Nah, kalau di Islam ada yang namanya psikoterapi. Kalau di psikologi ada namanya psikoterapi.
dan juga ada meditasi. Nah, beribadah ini adalah salah satu bagian dari psikoterapi. Karena Masya Allah banget ya, berarti selama ini misalnya yang muslim atau yang non-muslim, kita setiap hari atau setiap minggu kita ada momen untuk beribadah gitu. Nah, ini adalah bentuk dari psikoterapi kita. Karena ketika kita beribadah, kita akan menumbuhkan sebuah energi yang namanya energi spiritual. Energi spiritual ini memberikan kita perasaan emosional, sebuah kayak keyakinan atau berserah diri gitu. Jadi kamu merasa ada tambahan energi. Kalau biasanya nih, misalnya aku misalnya berdoa, ya Allah, semoga hari ini lancar-lancar aja dan semua yang sulit-sulit tolong di backup deh ya Allah gitu. Yang sulit-sulit tolong dibantu, diselesain, tolong temenin ya Allah kayak gitu. Itu bakal merasa aku tuh self talk gitu. Aku tuh nggak sendirian menjalani hari ini. Jadi karena kita ada energi spiritual itu juga membantu kita untuk menjalani hari-hari. Dari 3 ini silakan kamu pilih. Misalnya yang beribadah, kamu berdoa, ya Allah aku udah sedih banget, aku udah galau banget nih, aku udah tersakiti banget nih. Tolong dong ya Allah dibantu aku untuk lebih kuat kayak gitu-gitu. Jadi ada energi-energi untuk meminta, energi untuk energi-energi untuk memiliki harapan kayak gitu-gitu. Nah, ini tinggal kamu pilih. 3-tiganya juga boleh. Nangis sambil menulis terus sambil berdoa. Itu juga udah bagus banget gitu. Jadi kalau ada emosi kalian gak usah bingung. Kalau kalian lagi galau, kalian harus apa? Lakuin ini. Ini semua dilakuin. Gak usah ke suicide, gak usah self harm, gak usah curhat-curhat semua orang lain karena kadang orang lain malah jadi adu nasib kan. Jadi bisa kalian lakuin ini. Kalau misalnya udah nggak sanggup lagi, baru reach out, minta pertolongan orang lain untuk dengerin kegalauan kalian. Nah, terus next. Next ada apa? Nah, ya ini. Yang tadi ada bagannya, ya ada kotaknya katarsis. Coba naik lagi, Kak. Naik lagi. Ke sebelumnya. Di bagian pengalihan ada katarsis. Oke, next. Nah, terus juga emosi itu ada lagi bentuk pengalihannya untuk mengurangi ketegangan kita. Nah, ada yang namanya, next Kak, coba slide selanjutnya. Nah, ada yang namanya katarsis. Nah, katarsis ini adalah penyaluran emosi agar kita keluar dari keadaan. Contohnya, katarsis itu apa sih? Katarsis itu kita nulis puisi, kayak gitu-gitu. Atau kita nulis quotes galau, itu namanya katarsis. Itu pengalihan. Jadi kalau misalnya kalian lagi galau sama suatu hal, kalian sedih, tapi kalian capek mikirin itu, coba pakai metode katarsis. Bikin quotes-quotes sedih, bikin puisi, itu malah jadi karya. Itu bisa menjadi pengalihan kamu dari masalah yang ada. Ini sebelum kita menyelesaikan masalah ya, pasti kita coba alihin pikiran dulu supaya refresh lagi. Supaya bisa mikir lebih luas lagi, kayak gitu. Terus ada rasionalisasi, mengganti alasan negatif ke positif. Misalnya, misalnya kalian lagi sedih, nggak bisa masuk universitas, nggak bisa masuk jurusan psikologi gitu. Kamu akhirnya keterimanya ke jurusan hukum. Nah, terus kamu rasionalisasi, oh mungkin aku nggak dikasih kesempatan untuk masuk psikologi karena akan ada hal-hal baru di jurusan ini. Nggak mungkin deh kayaknya kalau aku udah berupaya tapi malah masuknya ke jurusan ini. Jadi kita ganti alasan negatif ke positif. Coba cari apapun di balik itu semua pasti ada positifnya. Makanya kita coba mikir dulu gitu. Jangan langsung blending atau nyalahin diri sendiri. Terus empati atau menimba pengalaman orang lain. Nah, di sini misalnya kamu lagi curhat, terus teman kamu malah balik cerita nih,
kamu jangan langsung marah. Nah, di situ mungkin kamu bisa nih, oh ternyata ada ya yang lebih sedih dan lebih parah masalahnya daripada aku gitu. Jadi di sini menimba pengalaman orang lain, jadi pengalihan. Jadi kalau misalnya teman cerita, kita jangan langsung marah, kita ambil aja dulu nih apa sih maksud dari cerita dia gitu. Ini kan jadi sama-sama enak. Nah, next. Next. Oke. Oke, bisa di next ini slide-nya. Nah, ada lagi yang namanya coping strategy. Nah, di coping strategy ini adalah ada dua, ada yang fokus ke emosional, lalu fokus ke problem solving. Jadi misalnya kalian lagi ada masalah, coba untuk fokus dulu ngebenerin ke emosional kamu. Jangan kalau lagi ada masalah, langsung fokus ke problem solving atau solusi masalahnya ini. Misalnya, kamu lagi kesel banget sama ketua organisasi kamu, karena dia selalu nuntut kamu A, B, C, D, E gitu. Akhirnya kamu capek. Nah, kamu fokus dulu ke emosional kamu. Kamu coba nanggulangin rasa capek kamu dulu. Oh, berarti kalau misalnya aku lagi capek, aku istirahat dulu deh. Aku matiin dulu deh HP deh. Kalau aku udah membaik, aku baru hubungin dia lagi. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah bisa nih mengenali emosi kamu kayak tadi, kenapa aku marah? Ternyata aku kecewa. Gitu. Kenapa aku sedih? Oh, ternyata aku lagi hampa, misalnya kayak gitu. Jadi kamu coba untuk fokus ngebenerin emosional kamu dulu. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kamu lagi ngerasa nih, aku lagi ngerasa galau, terus ditarik lagi, oh ternyata aku galaunya karena aku kesepian. Oke, berarti kalau aku kesepian, aku mesti apa nih? Baru problem fokus coping, baru fokus ke penyelesaian masalahnya, kayak gitu. Jadi kita fokus dulu sama diri kita, circle of control-nya itu ke diri kita dulu. Jangan langsung ke hal-hal yang berkaitan sama orang lain. Jadi kalau misalnya mau benerin orang lain, nggak akan mungkin bisa kalau diri kita aja belum bener. Makanya kita benerin diri kita dulu. Kayak gitu. Oke, next. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu sekarang udah lagi pengen nangis, kamu pengen istirahat, itu nggak apa-apa. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Jadi nggak apa-apa untuk merasakan emosi-emosi negatif kamu. Insya Allah berjalannya waktu, emosi. Oke, semuanya sekian dari aku. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kaniswa Ayakub, SPSI, yang telah menyampaikan materinya.